Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffiadi Sudjai dengan NIM 102052500061. Saya berasal dari kelompok 10 kelas MR4901. Pada kali ini saya akan merealisasikan esai atau proposal yang telah kelompok saya buat sebelumnya. Di kelompok saya beranggotakan 3 anggota, yaitu saya sendiri sebagai Ahmad Raffiadi, lalu ada Karin Audrey dan juga Laras Ayu. Langsung aja kita ke bagian pembahasan saya, yaitu mengenai pembukaan dan latar belakang. Di era industri 4.0 saat ini, perkembangan teknologi mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar proses kerja menjadi lebih efektif dan juga efisiensi. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia industri adalah menentukan apakah suatu produk layak diproduksi sebelum benar-benar diluncurkan ke pasar. Oleh karena itu, dalam tugas literasi teknologi saat ini, kelompok kami mengusulkan sebuah ide berupa aplikasi simulasi berbasis produksi. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna memahami gambaran produksi suatu barang secara menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga siap dijual. Sebagai mahasiswa manajemen rekayasa dan calon engineering manager, kami percaya bahwa perencanaan yang matang sangat penting untuk meminimalisasi risiko kerugian. Dengan adanya simulasi berbasis teknologi, keputusan produksi dapat dibuat berdasarkan data dan analisis, bukan hanya perkiraan semata. Baik, saat ini saya akan memaparkan tentang pengenalan dan juga tujuan dari aplikasi yang sudah kami kembangkan, yaitu processing. Nah, processing ini bertujuan untuk membantu pengguna menilai produk dengan kebutuhan pasar sekaligus memperkirakan alur produksi yang akan dijalani. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui apakah produk yang dirancang itu sesuai dengan tren dan kondisi pasar. Selain itu, processing juga dapat membantu menentukan proses produksi mana yang membutuhkan tenaga manusia dan mana yang dilakukan oleh mesin. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat mengatur sumber daya secara lebih optimal, menekan biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Harapannya, produk yang dihasilkan tidak hanya sesuai kebutuhan pasar, tetapi juga mampu memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Cara kerja processing dimulai dengan memasukkan prototipe produk ke dalam aplikasi. Selanjutnya, sistem akan menganalisis tingkat kecocokan produk dengan pasar dalam bentuk persentase. Jika nilai kecocokan persentasenya di atas 55%, maka simulasi akan berlanjut ke tahap selanjutnya, atau tahap simulasi produksi. Nah, pada tahap simulasi produksi, aplikasi akan memvisualisasikan produk akhir, memperkirakan proses produksi, serta menghitung estimasi harga jual berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Hal ini bertujuan agar harga produk tidak merugikan perusahaan dan tetap terjangkau bagi konsumen. Nah, pada proses produksi ini kami perkirakan apakah proses tersebut memerlukan full tenaga manusia atau bisa digantikan oleh mesin. Kan dalam proses produksi ini ada beberapa tahapan. Nah, pada tahap-tahap itu kami mencoba untuk simulasikan gitu. Kami coba untuk nilai apakah tahap 1 misal membutuhkan full tenaga manusia atau hanya pengawasan manusia dan sisanya dapat dilakukan oleh tenaga mesin gitu, secara massal diproduksi oleh mesin tapi memerlukan pengawasan manusia. Dan hal tersebut akan mempengaruhi berapa besar biaya produksi untuk produk tersebut yang nantinya berdampak pada harga jual. Karena kita tahu semakin besar harga produksi, tidak mungkin dijual dengan murah karena hal tersebut dapat merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, kami perhitungkan apakah biaya produksinya dapat ditekan sekecil mungkin supaya mendapatkan harga jual yang terjangkau gitu. Sebagai kesimpulan, processing diharapkan dapat menjadi solusi bagi perusahaan maupun individu dalam mengembangkan produk tanpa harus menghadapi resiko kerugian yang besar.
Dengan adanya aplikasi ini, siapapun dapat berinovasi dan menguji ide produk tersebut secara aman sebelum dilakukan atau diproduksi secara nyata. Sekian pemaparan presentasi dari produk yang telah kami rancangkan sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.